Gelombang besar pandemi dan kini menyusul ancaman dampak resesi global menjadi batu hantaman bagi pelaku usaha di Indonesia, tak terkecuali mal atau pusat perbelanjaan. Beberapa mal legendaris yang dulu pernah berjaya kini bagai mati suri, seperti Mall Blok M yang sempat berjaya di tahun 1995 hingga 2015. Kejayaan mal ini mencapai puncak di tahun 2005 saat Transjakarta mulai beroperasi dari dan ke Terminal Blok M. Faris, salah satu pemilik toko baju di Mall Blok M yang masih bertahan sejak 2010, mengaku hanya tinggal 2 toko miliknya, 2 toko lain, dan 1 konter yang tersisa di mall seluas 3,5 hektar tersebut. Menurutnya, Mall Blok M mulai redup sejak tahun 2016. Salah satu faktornya adalah harga sewa toko yang tinggi, sekitar 25 hingga 30 juta rupiah sebulan. Meski demikian, Faris masih bertahan karena mempertimbangkan pelanggan setianya. Wah, ramenya parah bang, kagak orang nggak bisa sampai jalan, malah jalannya pasti lama di sini. Oh ya, sekarang udah bisa buat main-main futsal udah. Terutama sih di langganan sih, kita masih nyimpen nomor-nomor WA. Saat daya tarik mal redup, penjual yang tersisa tidak punya pilihan lain selain harus pintar-pintar memainkan harga yang murah agar dapat menarik pelanggan. Seperti Nes, warga Kemang yang mengaku selalu kembali ke Mall Blok M untuk membeli pakaian karena harga yang terjangkau. Ia berharap mall ini dapat kembali berjaya seperti dulu. Karena di sini tuh ya murah, banyak yang cocok, cuman gerahnya nggak kuat. Karena baju-baju sini tuh ya lebih banyak pilihannya daripada yang lain. Berasa sih kayak sedih, kok jadi kayak gini, dulu rame banget gitu kan. Ini kan paling terngetop lah Blok M sini, ini bawah kan. Tapi sekarang udah berubah. Ya pengennya usulnya kayak dulu lagi lah. Situasi serupa juga tampak di Mall Pasaraya, Ratu Plaza, dan STC Senayan. Bagai hidup segan mati tak mau. Selain sepi pengunjung, beberapa toko atau vendor di dalam mal tersebut bahkan sudah tutup permanen. Hal tersebut sejalan dengan laporan dari konsultan properti Colliers. Dalam laporan tersebut, angka okupansi kunjungan mal berangsur-angsur menurun sejak 5 tahun ke belakang. Pada 2018, tingkat okupansi mal di Jakarta mencapai 83,6%. Namun menurun hingga mencapai 68,9% pada kuartal 4 2022 atau turun 2% dibanding periode yang sama tahun lalu. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah harga sewa toko yang diperkirakan dapat meningkat hingga 10% lebih tinggi dari inflasi, perilaku konsumen yang beralih ke belanja online, dan kemunculan mal-mal baru yang lebih modern membuat daya saing semakin ketat. Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI mencatat ada 98 mal yang beroperasi di ibu kota hingga 24 November 2022. Namun kini banyak pengusaha mal atau pusat perbelanjaan mulai bisa bernafas lega. Terlebih ketika aturan PPKM dicabut oleh pemerintah per 30 Desember 2022 lalu. Penghentian PPKM diharapkan dapat mempercepat pemulihan kondisi usaha. Salah satu yang bisa dilakukan oleh pengusaha pusat perbelanjaan untuk meningkatkan okupansi mal adalah memanfaatkan konektivitas transportasi umum seperti LRT atau MRT.